Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa hadir di tempat ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Qur'annya, masih surat Al-Mursalat bagian terakhir nih, khataman juz 29 berarti ya. Sebelumnya kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi amal ibadah kita dan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ للمكذبين
مكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Baik, selesai surat Al-Mursalat. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yakni alladzina ittaqaw rabbahum fa'amanu bih wa ata'u bifi'li ma yajib wa tarki ma yakrah. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mentaatinya dengan mengerjakan apa yang wajib dan meninggalkan yang dibenci oleh Allah. Nah, bagaimanakah mereka? Nah, jadi ayat ini, kelompok terakhir dari surat Al-Mursalat ini, min babi targhib wa tarhib, termasuk di antara bab targhib, memotivasi kita khususnya orang beriman dan siapa saja yang membaca Al-Quran ini untuk beriman, dan tarhib, menakut-nakuti agar mereka yang tidak beriman begitu merasa takut dengan keadaan orang-orang yang tidak beriman yang disebutkan nanti. Nah, ada targhib, ada tarhib di sini yang disebutkan oleh Allah. Nah, tentunya ini setelah sebelumnya Allah menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya apa yang diperoleh oleh orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang sesat, ya. Tuh di mana Allah di kelompok ayat sebelumnya menyatakan intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian itu untuk menempati tempat yang dulu kalian dustakan, begitu, ya. Nah, kemudian di kelompok ayat yang terakhir ini Allah menyebut tentang orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman saat di dunianya dan membuktikan keimanannya dengan taat kepada Allah, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dibenci oleh Allah. Nah, bagaimana orang-orang bertakwa ini keadaannya? Fi zilalin wa uyun. Mereka ini
berada dalam naungan yang teduh. Fi zilalin ay fi zilalil asjaril wariqah, berada di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. Wa uyunin, dan juga berada di sekitar mata air min ma'in wa labanin wa khamrin wa asalin, di mana mata air yang ada di sorga nanti itu ada berupa mata air yang bentuknya atau zatnya adalah air murni, ada juga susu, ada khamar, ada madu. Ya, sungainya begitu tuh. Jadi ada sungai air biasa, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu. Ya nggak kebayang lah. Kalau di dunia makan mungkin kita berenang di sungai madu ya lengket ya. Nah, jadi kalau nggak sempet mandi susu sekarang di dunia udah nggak apa-apa, nanti aja di surga lah, ya. Sungai susu wah. Nah, nanti itu ada keterangannya tentang macam-macam sungai atau mata air di surat Muhammad itu, ya. Jadi di Al-Quran juga keterangan tentang itu. Ya memang tidak terbayang karena tidak pernah ada di dunia seperti itu, ya. Air susu, khamr, madu, ya yang kita kenal di dunia hanya minuman, gitu. Dan memang kenikmatan surga itu kata Nabi adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi fi zilali asjaril jannati wa uyuniha. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa ini berada di bawah naungan pohon-pohon surga serta di sekitar mata airnya. Tu min ma'in wa labanin wa khamrin wa asalin. Seperti apa lagi? Nah, ini orang bertakwa ya, bukan orang-orang muslim. Yang disebut itu bukan juga orang-orang mukmin, tetapi muttaqin. Kenapa? Karena di surat Ali Imran 133 Allah menyatakan surga itu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau hanya sebatas jadi muslim saja, ya mohon maaf, itu belum tentu masuk surga berarti. Kalau tidak muttaqin ya. Jadi bertakwa. Nah, jadi keislaman, keimanan itu harus dibuktikan dalam wujud nyata, yaitu ketakwaan. Apa takwa itu? Kan paham semua. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu bahkan yang makruh, yang tidak disukai Allah pun ditinggalkan. Nah, itu orang bertakwa. Ya. Baik ketika ada orang lain ataupun ketika tidak ada siapa-siapa. Tetap saja tidak berani melakukan yang haram. Nah, itu berarti bertakwa karena dia merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi belum disebut bertakwa dengan ketakwaan sempurna kalau menunjukkan sikap baik hanya ketika ada orang lain. Tapi ketika sendirian, nggak ada siapa-siapa, merasa aman untuk berbuat maksiat. Gitu. Kan nggak ada yang lihat. Ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengawasi. Nah, disitulah ujiannya justru ya. Apakah kita benar-benar bertakwa atau tidak? Jadi kalau bisa menjadi baik pada saat ada orang lain itu biasa. Ya kan mungkin termotivasi oleh orang lain juga. Dan merasa malu untuk berbuat hal yang tidak pantas. Tapi kalau nggak ada orang, nah
Di situ ujiannya ya. Jadi ketika sendirian gitu di rumah malam-malam nggak ada siapa-siapa tuh. Nah, dengan HP yang ada ini kan hari ini bisa mengakses apa saja, ya kan? Gitu. Nggak ada yang tahu kok. Kita mau buka apa saja itu di HP itu, historinya bisa dihapus, nggak akan bisa ngelacak itu. Ya Pak, itu istri nggak bakal tahu tuh buka apa aja. Aman gitu. Tapi malaikat nggak bisa. Ya, malaikat mah nggak bisa dibohongin. Ya, cuma kadang-kadang nafsu itu menutup tuh keyakinan itu ya. Kalau malaikat ada, Allah melihat. Nah, itulah ujian ketakwaan kita di situ. Nah, kalau benar-benar bertakwa, ya insya Allah masuk pada mereka yang dijamin akan mendapatkan kesenangan nanti. Ya fi zilalin wa uyun. Lalu apalagi yang mereka dapatkan? Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan mereka juga mendapatkan buah-buahan dari berbagai macam jenis buah yang mereka sukai. La mimma yajidun kama hiyal halu fid dunya. Artinya yang digambarkan oleh Allah, buah-buahan yang akan didapat oleh ahli sorga itu buah-buahan yang mereka sukai, bukan buah-buahan yang mereka dapati, bahasanya. Jadi nggak ada yang nggak disukai berarti, gitu ya. Tidak seperti hanya di dunia, kita hanya bisa menikmati buah-buahan yang kita dapatkan, yang kita temui. Kadang menginginkan sesuatu tapi buahnya nggak ada, ya kan? Pengen duren, nggak ada yang jual karena belum musimnya, ya, gitu. Ya kadang ada durennya, musimnya juga udah ada, duitnya nggak ada. Itu nggak bisa juga kita menikmati. Nah nanti di akhirat tidak begitu, semua yang diinginkan akan didapat. Ya, nah makanya di dunia sekarang mah sabar dulu. Itu berarti ya, keadaan di dunia itu tidak seperti di sorga. Di dunia itu tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Nah, itu ya. Nah, ini juga yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Itu. Nah, jadi kenyataan hidup itu begitu. Tidak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Ya, kecuali di sorga nanti. Ya. Nah, kalau di sorga apapun yang kita inginkan dapat. Nah, termasuk di sini gambarannya adalah buah-buahan. Jadi bahasanya mimma yashtahuna. Itu dari apa yang mereka inginkan ala khilafid dunya. Ya, berbeda dengan dunia katanya. Izin nasu yakuluna mimma yajidun. Sebab manusia di dunia itu mereka hanya bisa memakan apa yang mereka temukan. Itu falau ishtahau syai'an walam yajiduhu ma'akalu. Maka ketika mereka menginginkan sesuatu dan tidak menemukannya, ya mereka tidak bisa memakan itu. Ya kan begitu di dunia mah. Wa amma darun na'im fa innal mar'a mashtaha syai'an illa wajadahu akalah. Adapun di darun na'im tuh tempat kenikmatan sorga nanti, maka setiap orang apapun yang dia inginkan pasti ia dapatkan dan pasti ia bisa memakannya. Begitu. Inilah rahasia, begitu, dari kalimat yang Allah sampaikan mimma yashtahun. Nah, keterangan lain juga disebutkan
bahwa ayyatamatta'un, maknanya mereka mendapatkan buah yang mereka inginkan. Itu artinya menggambarkan bahwa mereka menikmati semua itu dalam rangka apa? Bersenang-senang semata-mata. Yatamatta'un, menikmati kesenangan dunia. Kenapa? Iz akluhum lilazzatil akli la lil huffadhi 'alal jism. Karena mereka memakan buah-buahan itu, memakan makanan-makanan yang ada di sorga itu karena menikmati kelezatannya, bukan karena ingin menjaga keberlangsungan hidup tubuhnya. Itu kalau di dunia, ya kalau di dunia kan beda. Ya'kulu al-adami lil baqa'i ala hayatih. Manusia di dunia itu memakan sesuatu karena dia ingin menjaga keberlangsungan hidupnya. Karena kalau nggak makan, kalau nggak makan lemes tubuhnya dan bisa terancam nyawanya, begitu. Ya, makanya kadang-kadang memakan apa saja yang ditemukan, kadang tidak disukai pun tetap dia makan kan. Itu adanya itu. Iya. Dan di dunia mah apapun makanannya bisa beresiko jadi penyakit. Ya Pak. Nanti di akhirat di surga nggak ada Pak. Ya, insya Allah udah nggak ada lagi tuh kolesterol, ya, hipertensi udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Ya. Nggak ada Pak, insya Allah ya. Aduh, enak banget dong. Iya ya, makanya sudah gitu, nggak usah berpaling lagi gitu. Tujuan kita adalah surga, nggak usah kemana-mana lagi ya. Nggak usah ragu lagi. Kemudian kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Allah menyatakan kepada mereka, kulu washrabu, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah sepuasnya, silahkan kalian makan. Jadi dikatakan kepada ahli sorga ini, silahkan kalian makan dan minum sepuasnya. Bima kuntum ta'malun, ini semua adalah balasan dari apa yang telah kalian kerjakan dulu di dunia. Coba ya, tanpa disebutkan bahwa ini balasan, itu mungkin kurang senang begitu. Tapi ketika disebut ini semua balasan apa yang kalian lakukan dulu di dunia tuh, nah sehingga tidak merasa rugi mereka yang bertakwa puluhan tahun taat pada Allah tuh. Dan apa hikmahnya? Tentunya ini bagi yang baca, kita nih yang baca Quran, oh ternyata yang didapat oleh orang-orang yang di sorga tadi itu sebabnya adalah karena apa yang mereka lakukan waktu di dunia gitu. Itu sebagai balasan mereka. Secara tidak langsung kan berarti ini ingin memotivasi kita, kalau begitu ayo dong ya, jadilah seperti mereka. Apa? Bertakwa, taat selalu kepada Allah, lakukan yang wajib, jangan bermalas-malasan, tinggalkan yang haram, tidak usah ragu-ragu begitu, walaupun itu menyenangkan ya, karena kesenangan dengan melakukan yang haram ya tentu tidak akan memberikan dampak apapun kecuali dosa, dan pasti akan mendapatkan azab nanti di akhirat ya. Nauzubillah. Begitu. Kulu washrabu hani'an ay mutahanniin bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan itu, maknanya minas sholihat wa tatrukuna minas sayyiat.
Jadi hakikatnya karena dulu kalian di dunia mau melakukan hal yang baik-baik dan mau meninggalkan segala hal yang buruk. Baik buruk itu standarnya apa? Ya syariat, ketentuan agama, bukan baik buruk menurut perasaan kita dan bukan menurut hawa nafsu, ya. Karena bangun pagi itu kalau menurut hawa nafsu makan tidak baik, orang masih ngantuk, ya. Itu jadi yang baik, yang menyenangkan itu tarik lagi selimutnya. Oh, apalagi musim hujan ya, aduh, berat banget itu. Udah subuhnya tambah pagi lagi jam 4 lewat tambah hujan lagi. Udah lewat berapa sekarang? 7 ya, sampai jam 4 kan nanti itu kayaknya. Nanti setelah jam 4 baru tuh agak siang lagi. Lalu inna kadzalika najzil muhsinin. Inna sesungguhnya kami, kadzalika seperti itulah, najzi akan membalas al muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Al muhsinin siapa? Ya al muttaqun tadi. Al muhsinin itu ya orang-orang yang bertakwa. Ya, wa innama zukira sifatul ihsan li'anna taqwa allati hiya fi'lun wa tarkun itu mutawaffiqatun 'alal ihsan. Sebab ketakwaan itu yang merupakan tindakan melakukan dan meninggalkan, yaitu semuanya ya bersesuaian dengan konsep ihsan atau berbuat kebaikan. Nah, di mana dasarnya apa? Orang mau melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu itu muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi oleh Allah, dan itulah hakikat ihsan. Kan kata Nabi, disebut ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, atau kalau tidak bisa menghadirkan itu seakan-akan dia sedang melihatmu. Itu ihsan namanya. Nah, jadi hakikat dari ketakwaan itu pondasinya adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya tadi saya sampaikan, ya hakikat takwa itu baru teruji ketika kita bisa tetap menjaga ketakwaan itu pada saat tidak ada siapa-siapa. Nah, masihkah bisa menjaga kejujuran kita pada diri kita kepada Allah? Nah, atau kita berkhianat, ya, kita berkhianat, zalim pada diri kita. Aduh, ya, insyaallah mudah-mudahan selalu dijaga ya. Iya. Nah, kadang-kadang begini Pak, hawa nafsu itu ya. Ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu saat ini, di malam hari misalnya ada dorongan syahwat hawa nafsu untuk melakukan maksiat, kita tahan dan berhasil kita menahan itu sampai tidur. Jangan dikira bahwa besok tidak akan muncul lagi keinginan itu. Allah akan hidupkan lagi itu keinginannya. Untuk apa? Supaya selalu ada ladang untuk berjuang bagi hambanya, sehingga pada saat dia berusaha melawan lagi hawa nafsunya, itu jadi kebaikan lagi, catat lagi untuk dia. Berlipat-lipat terus kan berarti.
dan tambah kuat akhirnya ya. Dan makanya kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, makanya jangan tertipu dengan rayuan hawa nafsu. Maksudnya kadang-kadang rayuan hawa nafsu itu mungkin membisikkan nih pada diri kita, udah nggak apa-apa, sekali ini aja, besok enggak lagi, udah besok tobat dah ya, besok istighfar gitu, minta ampun udah. Nah, jangan pernah mengikuti bisikan seperti itu. Kenapa? Ketika diikuti, besok belum tentu mau tobat, pasti mungkin mengulang lagi. Bahkan ketika terus hawa nafsu ini diikuti, akan menjadikan kita makin berani melakukan perbuatan maksiat yang lebih besar lagi ya. Makanya bahasanya di Al-Quran itu tentang langkah setan itu kan, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan pernah kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu memang punya step-stepnya Pak untuk menjerumuskan kita ke jurang neraka. Itu nggak langsung ya, nggak langsung, setahap-setahap dia. Iya. Nah, tapi ketika kita mengikuti satu langkah setan, nah udah mulai dah tuh ya, berarti mulai. Sama seperti kisah yang orang itu ditawari itu mau membunuh, mau berzina, atau mau mabuk kan. Dia pikir yang paling ringan dosanya adalah mabuk gitu. Dan akhirnya yang terjadi setelah mabuk itu ya zina dia lakukan, dia bunuh juga gitu. Nah, itulah setan ya. Kayaknya jangan pernah percaya sama setan Pak. Masalahnya setannya nggak kelihatan kalau bangsa jin mah kan ya, tiba-tiba dia muncul sebagai lintasan pikiran tuh. Ya, kalau setannya manusia bisa kita tonjok itu. Jadi inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah itu begini, ketika mau tidur ya, selain kita minta ampun kepada Allah ya, jadi istighfar itu bukan hanya ba'da sholat aja, tapi juga Nabi mengajarkan kalau mau tidur baca juga tuh astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sambil kita mengingat kesalahan. Kenapa? Tidak ada garansi bahwa nanti masih bisa bangun ya itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan buru-buru minta ampun. Nah, yang berat adalah kalau kesalahannya kepada manusia, karena Allah nggak akan ampuni walaupun kita istighfar 100 kali 1000 kali juga sebelum kita minta maaf. Jadi kalau ingat pernah melakukan kesalahan sama orang, berarti ya buru-buru minta maaf ya, minta maaf begitu. Jadi adalah hal yang baik mungkin kalau di rumah dibiasakan begitu ya. Jadi sebelum tidur itu ngumpul dulu saling minta maaf tuh, maaf-maafan ya, anak itu minta maaf sama ibu bapaknya ya, ibu bapaknya juga minta maaf sama anaknya, jangan dikira nggak punya salah ya. Ya kita juga sering melakukan kesalahan sama anak itu suami minta maaf sama istri, istri juga minta maaf sama suami, itu jangan merasa selalu benar aja ya, ya pasti ada lah kesalahan itu. Udah minta maaf aja itu. Insya Allah tuh lega tuh kalau tidur terus nggak bangun lagi juga ya. Aduh, nggak bangun lagi.
Nah, jadi muhsin itu menjadi orang muhsin yang selalu berbuat baik itu ya karena hadirnya dari niat untuk berbuat kebaikan. Nah, setelah sebelum tidur itu kita mohon ampun, hadirkan azam di hati bahwa kalau besok Allah masih memberi saya kesempatan hidup, saya akan berbuat baik kepada orang-orang muslim. Begitu. Ya. Nah, supaya niat itu menjadi modal itu untuk menghadirkan pikiran besok saat bangun itu yang terpikir adalah berbuat kebaikan. Itu jangan pernah itu memikirkan hal-hal yang buruk, berbuat kebaikan saja. Nah, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya, ya akan mudahkan jalannya. Awali dengan sedekah setiap pagi. Untuk membuka jalan kebaikan itu. Kenapa? Karena setiap pagi kata Nabi ada 2 malaikat yang turun dan berdoa kan? Yang satu doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan pengganti pada orang yang infak hari ini. Yang satu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran, kerusakan, kerugian pada orang yang pelit, tidak mau infak hari ini. Nah, jadi itu doanya berlaku untuk seharian tuh. Ya, jadi kalau nggak sempat pagi, ya udah buru-buru itu. Hari ini saya udah infak belum? Sudah sedekah belum? Itu. Ya. Nah, makanya bagusnya ya kita biasakan tiap pagi. Ya, sedekah subuh. Nah, sekarang kan sudah populer tuh istilah itu ya. Sedekah pagi, sedekah subuh gitu. Nah, jadi kalau yang bapak-bapak biasa ke masjid ya gampang ya. Udah bawa 10.000 tiap ke masjid. Ya. Minimal per hari 10.000. Jangan kurang dari itu, Pak. Ya, jangan kurang. 2.000-an buat ke WC aja. Sama buat parkir. 2.000-an mah ya. Ya kalau nggak sempat ke masjid, mungkin kesiangan ya pas berangkat mau ke tempat kerja gitu, ya mampir aja beli nasi uduk 10.000 tuh. Ya, lumayan lah ya. Itu 10.000 nasi uduk makan. Bukan buat sendiri. Cari mungkin ada orang yang tidur di gerobak itu. Udah kasih dia. Satu. Sebanyak-banyak satu aja. Tapi tiap hari ada gitu. Ya kalau bisa banyak ya bagus lagi ya. Itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itulah muhsin itu ya. Orang-orang yang baik seperti itu, insya Allah jejak-jejak kebaikannya bukan hanya akan dicatat oleh para malaikat, tetapi oleh orang-orang juga yang merasakan kebaikannya pasti akan selalu diingatkan. Itu sebab setiap orang itu ya, umur kita itu adalah amal kita. Jadi setiap kita hanya akan diingat setelah nanti tidak ada apa yang kita lakukan, bukan wajahnya. Ya, mungkin wajahnya udah nggak ingat, tapi ingat nama dan apa yang dilakukannya itu. Nggak akan lupa ya. Nah, buatlah jejak-jejak kebaikan itu ya. Inna apa di surat Yasin itu naktubu ma qaddamu wa asarahum ya. Jadi kami itu akan mencatat apa yang telah mereka lakukan serta jejak-jejak mereka. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati itu dan mencatat. Baik, terus nah berikutnya ada ancaman dari Allah. Wailun yauma idzin lil mukazzibin. Kecelakaanlah di hari itu bagi siapa?
bagi mereka yang mendustakan janji Allah, mendustakan ancamannya, mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Wa iza kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Dikatakan kepada orang-orang yang mendustakan tadi, orang yang kafir tadi, apa? Kulu wa tamatta'u qalilan, makan dan bersenang-senanglah kalian di dunia untuk sebentar saja. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kulu wa tamatta'u qalilan, ya ke situ ya lanjutannya kan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Nah, ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy Makkah khususnya, itu sebagai bentuk ancaman dari Allah. Itu silahkan kalian makan dan minum, bersenang-senanglah sebentar, selama di dunia saja. Orang-orang kafir dikasih kesempatan tuh untuk menikmati dunia ini. Nah, dan kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kalian itu orang-orang yang jahat. Artinya tidak akan selamat nanti di akhirat. Ya, tidak akan selamat nanti di akhirat. Zionis Israel itu bisa berbuat sesukanya. Itu. Yes. Mana ada aturan yang ditaatinya kan? Itu. Sama Zionis itu. Semua dilanggar itu, dan sepertinya nggak ada yang berani itu. Ya, PBB aja diam saja itu. Ya silahkan aja gitu. Silahkan berbuat sesuka kalian itu, dan di akhirat tidak akan selamat mereka. Ya, tidak akan selamat. Nah, jadi artinya apa? Berarti ini kan juga jadi pelajaran buat kita. Jangan merasa aman ketika berbuat dosa dan tidak terjadi apa-apa. Bukan berarti Allah meridhoi kita. Kalau seandainya setiap kali berbuat maksiat dengan mata, ketika mata kita digunakan untuk melihat yang haram, itu bisa menjadi sebab kebutaan. Mungkin betapa banyak orang yang buta hari ini. Ya. Kalau seandainya saat mata ini digunakan untuk yang haram itu, terus jadi buta. Wah, banyak yang buta itu, Pak. Tapi kan enggak ya. Allah masih tetap aja dibiarin tuh matanya. Walaupun maksiat ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Dan ketika hamba yang begitu datang suatu saat bertobat, minta ampun, Allah ampuni. Coba, gimana nggak sayang tuh Allah ya? Datang dengan membawa dosa sepenuh bumi ini pun, kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau seandainya ini bumi dijadikan wadah untuk menampung dosanya, dan dia datang meminta ampun, aku nggak peduli, akan aku ampuni dia. Ya Allah, ya. Nah, makanya mumpung masih dikasih hidup tuh ya buru-buru ya, manfaatkan untuk minta ampun dari dosa-dosa itu. Kemudian apa lanjutannya? Wailun yauma idzin lil mukazzibin. Diulang lagi ya. Nah, kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka dulu waktu di dunia tuh, irka'u, rukuklah kalian. Maksudnya apa? Salatlah kalian. La yarka'un, mereka tidak mau
ruku, tidak mau sholat. Jadi kenapa ruku yang disebut? Ya karena itu yang merupakan rukun paling dominan dalam sholat itu, ya, ruku. Jadi yang dimaksud ruku itu ay sallu, ya. La yusalluna wa la yakhsha'una wa la yatawadha'un. Mereka tidak sholat, kalau sholat pun tidak khusyuk dan tidak tawadu, katanya. Sehingga tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau beriman, ya, la yarka'un. Padahal nanti di akhirat, di surat Al-Qalam sudah kita temukan, nanti di akhirat Allah akan menguji hamba-hambanya dan meminta mereka untuk bersujud, kan. Nah, ketika diseru untuk bersujud, semuanya ingin menunjukkan kalau dirinya adalah hamba yang taat, termasuk mereka yang kafir ini. Mereka juga mau sujud tapi la yastati'un, mereka udah nggak bisa. Kenapa? Alasannya waktu itu kita temukan karena tulang punggungnya dijadikan satu, tuh nggak ada ruas-ruasnya, ya susah bagaimana mau bungkuknya itu. Hari ini masih lentur itu tulang punggungnya, ya. Maka ayo itu jangan malas untuk ruku, untuk sujud, mumpung masih lentur, kan. Jangankan tulangnya dibikin satu, ketika rematik aja udah susah, ya. Itu ketika asam uratnya kambuh aja udah susah tuh, ya, ruku sujudnya. Wailun yauma idzin lil mukazzibin, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka perkataan manakah sesudah Al-Qur'an ini, ya, mereka mau beriman. Artinya kalau tidak mau beriman dengan Al-Qur'an yang menjelaskan begitu jelas tentang petunjuk dari Allah, mau beriman pada kitab yang mana lagi? Ya, coba cari kitab yang seperti Quran ini, ya, jelas, rasional gitu semuanya. Kalau mau, ya, membuka mata hati. Malah banyak orang itu kan membenci Islam itu sebetulnya karena mereka nggak tahu ajaran Islam seperti apa. Nah, ketika mereka baca Qurannya, bahkan yang mempelajari Quran dengan tujuan untuk menjelek-jelekan Islam, kan banyak yang justru masuk Islam malah, ya, menemukan kebenaran di situ. Ya, alhamdulillah kita masih diberi, ya, kesempatan oleh Allah nih untuk memahami isi Qurannya, ya, walaupun baru juz 29, ya. Juz 29. Ya, insyaallah nanti lanjut juz 30. Penting istiqomah, ya. Baik, jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan dengan menyebutkan apa yang Allah sediakan untuk para walinya. Siapa walinya itu? Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu yang dimaksud dengan wali Allah tuh, ya. Kedua, menjelaskan kenikmatan ahli takwa dan ihsan, serta menjelaskan keutamaan takwa dan ihsan. Ya, walaupun sebetulnya itu udah satu paket. Orang bertakwa pasti dia ihsan, karena ketakwaan itu ya pondasinya ya ihsan itu. Apa? Merasa diawasi oleh Allah tadi, ya. Itu. Jadi ihsan itu istilah untuk perbuatan begitu. Walaupun namanya ihsan, ya belum tentu dia bisa ihsan. Tiga, benarnya Al-Quran dalam semua berita, karena apa yang Allah ancamkan kepada pembesar-pembesar penjahat Mekah itu terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Ancaman-ancaman tadi itu. Nah, jadi yang dibuktikan oleh Allah
mereka ini banyak yang terbunuh saat perang Badar. Saat perang Badar. Ya Allah. Bahkan hari ini pun Mbak ya, kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali itu kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dialami oleh tentara-tentara Zionis itu. Ada satu tentara yang menyatakan pengalamannya dan dia berhasil selamat katanya, bahwa mereka melawan hantu itu. Dia bilang, ya perangnya ngelawan hantu itu. Ya nggak bisa ditembak. Jadi kalau ada yang disebar di media sosial tentara mereka itu sampai terkencing-kencing, ya wallahu alam itu ya mungkin bukan karena ya Hamas atau Al-Qasamnya, itu bisa jadi ya. Ya mungkin karena pasukan Allah yang Allah turunkan ya. Nah begitu, jadi di dunia saja Allah tunjukkan itu ya. Lalu yang keempat, orang yang memasuki masjid sedangkan orang-orang di dalamnya sedang melaksanakan sholat, maka hendaklah ia bergabung bersama mereka sekalipun ia telah melaksanakan sholat. Nah ini dari ayat yang tadi itu, wa iza qila lahumur ka'u la yarka'un. Jadi ketika ada orang sedang ruku tuh, sedang sholat berjamaah, itu artinya maka dianjurkan kita ikut gabung. Nah ini diperkuat dengan satu riwayat ketika ada dua orang sahabat masuk ke masjid di mana Nabi sedang sholat. Di situ selesai sholat, Nabi menghampiri dua orang tadi karena begitu mereka ini masuk langsung duduk di belakang, nggak ikut sholat. Nabi tanya, kenapa kalian nggak ikut sholat? Nah kata mereka, kami udah sholat di rumah. Ya, kata Rasulullah, lain kali kalau kalian masuk masjid mendapati orang sedang sholat, ikut berjamaah. Kalian dapat pahala berjamaahnya walaupun sudah sholat di rumah. Boleh gitu, ya. Jadi mengulangi sholat gitu dapat pahala. Sama seperti ibu udah sholat isya itu, terus suami datang kemalaman belum sholat isya, pengen berjamaah. Nah ibu ikut nemenin jadi makmum kalau mau. Masalahnya males itu. Aduh, boro-boro. Boro-boro nemenin sholat, kadang datang udah tidur Pak ya. Aduh, udah pegel lagi ya. Padahal kalau mau dapat tuh pahala berjamaah ya. Begitu boleh. Atau kalau di masjid mana kita udah selesai berjamaah, ada orang baru datang, pengen sholat berjamaah tapi udah ketinggalan, gitu, boleh temenin, kita udah sholat nih, ayo sama saya, gitu. Nah itu jadi joki berjamaah. Cuma kayaknya belum pernah kejadian itu. Padahal bagus itu ya. Aduh. Nah jadi ada 4 ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.